beli tiket buat Interrail dan ngeplan karena aku summer ini nggak bakal pulang ke Indonesia, tapi aku pengen jalan-jalan keliling Eropa. Terus aku rencananya itu mau hiking di Dolomites, Italia, dan aku juga pengen ke Vienna karena teman aku ada di sana kebetulan. Jadi di sini tuh ada Interrail. Interrail itu kayak kita beli kayak 4 hari atau 5 days global pass. Kita tuh bisa kemana aja di Europe pakai train itu, pakai koneksi Interrail itu. Nah kebetulan si Vienna, Budapest, Praha itu tuh masuk dalam kategori itulah gitu. Terus aku dari kemarin lagi galau mau kemana aja ya gitu, apakah naik flight aja karena kata temanku naik kereta 16 jam, 19 jam capek juga. Cuman kan aku belum pernah ya, jadi aku masih penasaran. Jadi ternyata tuh ada yang global pass, ada yang one country pass. Tapi aku kayak bakal global pass deh. Connecting partners with. Ini NS tuh kereta di Belanda, Eurostar itu ke Paris, Inggris. Ada OBB. Suka kalau mau beli kayak tiket gini tuh kayak suka deg-degan gitu, kayak is it worth it though? Do I have enough money? Aku juga belum pernah kan, jadi aku belum punya pengalaman. Aku selama di Belanda ini kayak jalan-jalan tuh kebanyakan keliling Belanda aja. Paling pernah sih ke Jerman, waktu ke Hannover, waktu itu ada excursion dari jurusanku. Habis itu aku pernah juga ke Paris solo trip. It was very very fun dan turns out it was very easy dan convenient. So probably mungkin another video aku buat kali tentang solo trip aku ke Paris. I don't know, tapi aku punya banyak video reels gitu di Instagramku, so just check it out I guess. Nah ini nih, aku mau beli yang either ini atau ini, bedanya cuma 20 euro. Aku nggak pengen 7 days sih, kayak kelamaan. Terus ada macam-macam juga, ada yang in a row. Nah kalau misalkan yang kayak 1 month ini, jadi kita bisa pilih 5 hari kapan aja gitu, yang penting dalam 1 bulan. Nah, oh ini buat not live in Europe, ada Eurail Pass gitu. Jujur aku belum pernah sih, jadi aku penasaran juga cara makainya gimana. Harganya sama juga ternyata. Kok lebih murah? Enggak nih, sama aja ya. Jadi ternyata dia tuh ada yang youth sama yang nggak youth. Kalau youth pass itu dia 27 tahun atau ke bawah. Terus aku belinya yang 5 days within 1 month. Jadi dia emang beda harga juga kalau misalkan beda umur. Masih ngurusin booking-bookingan segala macam, tapi agak pusing. Well, kepusingannya aku yang menyenangkan sih, alhamdulillah. Cuman aku mau break makan dulu karena aku belum sarapan. Aku tuh kayak bikin dumpling mini gitu. Aku suka nyetok kayak frozen food gitu. Ini aku bikin sendiri. Ini daging, pakai wortel, pakai kol. Terus aku suka pakai chili oil makannya. Ini bukan Laoganma sih, jadi ini chili oil lain, aku lupa. Terus habis itu aku masukin ke botolnya Laoganma karena botolnya waktu itu bocor. Menurut aku chili oil yang di sini yang paling enak tetap Laoganma sih. Jujur. Kalau di Indonesia Imperial Kitchen chili oilnya mantep banget. I just have to say. Tapi ya we don't have much options here. Jadi aku makannya ini dulu aja. Kadang aku tuh males masak, pengennya tuh yang cepet aja gitu kan, kadang nggak sempet. Jadi suka nyetok itu kalau weekend, suka bikin banyak kan. Itu deh. It's maklet. Suka males ambil bolak-balik ke keran. Terus aku pakai botol gitu buat nuangin pakai gelas biar nggak usah bolak-balik. Terus ini hydro flask ya, yang dibeliin temen aku waktu aku pulang dari US waktu itu. Dia kayak harinya perpisahannya itu sampai sekarang masih ada, cuman karena sering jatuh jadi dia udah penyok gitu. Di sini tuh jualan daging gilingnya kayak ada bau langunya gitu loh, jadi bumbunya harus kenceng banget. Nah aku tuh ngurusin Eurotrip ini tuh bener-bener kayak aku mau semuanya karena mumpung sekalian deket gitu kan. Terus kalian banyak transit juga. Cuma pusing juga ya, kayak kalau misalkan stay di tengah tempat kan nambah biayanya. Aku punya nggak ya uangnya? Insya Allah ada. Cuman ya tetap kayak pengen, aku kayak ada kayak aduh, I want to make this trip perfect gitu, to be like memorable dan gue nggak capek dan lain-lain. Cuman ya udah, we'll do our best aja. Ini tuh ada aplikasi yang gitu namanya Rail Planner. Terus
Dia tuh, jadi kan aku udah beli Eurostar Interrailnya 5 Global Day Pass. Habis itu ada My Trip-nya gitu, ini bisa dipilih kita mau kemana aja. Aku udah pilih dari Arnhem mau ke Innsbruck, terus Innsbruck mau ke Bolzano, karena aku mau hiking di Dolomites. Aku bisa cancel atau misalkan bisa book apapun gitu loh, jadi aku nggak usah ada bayar extra fee karena udah termasuk semua dari Global Pass itu. Dia juga ngasih tahu gitu kalau misalkan transit harus transitnya di mana aja. Convenient banget sih menurut aku. Dan kalau misalkan kita travel dalam 1 hari itu tuh dihitungnya cuma 1 day pass aja gitu. Jadi nggak sebanyak nggak peduli berapa banyak trip atau ternyata yang kita ambil pada hari itu. Yang penting tuh semuanya tuh within 24 hours gitu. Dalam 0000 sampai 2359. Nah, terus aku juga baru tahu ternyata tuh ada kereta sini tuh super low seat reservation. Which is nggak semuanya, tapi beberapa iya. Kayak misalkan dari Arnhem mau ke Munich, Jerman. Itu perlu reservation seat. Dan untuk reservation seatnya itu kita harus buka website keretanya sendiri. Jadi kan ini kan ICE ya. Kereta ICE itu kereta Deutsche Bahn, which is German train. Aku harus buka German trainnya, websitenya. Habis itu aku book di sana seat reservationnya. Dan di situ aku nggak perlu beli tiket lagi gitu. Jadi nanti harusnya pas aku mau board keretanya aku tinggal nunjukin Interrail pass aku sama si reservation tiketnya itu, jadi kayak 2 gitu. Oh ya, by the way, I plan this whole trip itu pakai Gemini, pakai AI. Aku sekarang lagi subscription Gemini karena aku butuh kayak dia kayak sepaket gitu sama memorinya. Anyway, ini mau ke Bolzano, terus mau ke Praha. Sebenarnya nggak Praha sih, Budapest. It's very fun to ngelihat itinerary ideas ke situ gitu. Kayak misalkan aku mau ke Budapest, ke Vienna, terus dikasih tahu kemana aja, dan it's just very fun though. Like ini rencana aku jadinya. Terus ke Interrail Pass kayak kapan aja ya gitu. Habis itu ke trip place juga, Vienna Budapest trip, kayak ini dibikin itinerary-nya sama Gemini. Seru. Aku lagi consult sama Gemini kayak kira-kira make sense gak sih untuk aku ngepisahin trip art dari Netherlands ke Innsbruck, ke Vienna, jadi Netherlands München, terus München Vienna. Dan menarik banget sih karena semua overthinkingku rasanya kayak dibantuin aja gitu sama Gemini. I mean banyak banget kan yang udah crack reviewnya di trip Euro Summer, terus kayak dia jadi compile informasi in one answer gitu, I feel like. Then I think it is one of a good way to use AI. Another thing adalah, jadi dalam satu kota itu tuh dia punya banyak stasiun gitu lah. Kayak misalkan di Budapest tuh ada Budapest Kellenfold, ada Budapest lain-lainnya, dan aku tuh nggak tahu mau kemana gitu tujuannya. Jadi di sini aku nanya sama AI lagi. Aku tuh rencananya di hari yang sama dari Vienna ke Budapest itu pengen kayak strolling around the city. Jadi nggak pengen pagi-pagi banget. Tuh, cukup santai sih. Soalnya aku tuh gak suka kayak misalkan jalan-jalan buru-buru. Aku punya temen yang kayak misalkan 6 negara 6 hari dia kuat gitu, which is okay, good for you. But I think for me, aku suka banget untuk beneran pay attention to sekitar dan melihat-lihatnya. Aku udah booking untuk trains dan juga flights-nya. Sekarang aku lagi booking buat hotel-hotelnya. Ini aku lagi mau booking hostel di Innsbruck. Katanya ada nih hostel di city center. Terus karena ini aku solo traveling, jadi cuman sendiri aja cukup gampang buat nyari hostelnya, to be honest. Ini ada hostel jadi kayak 4-bed female dormitory room, dan aku tuh bukan pertama kali nginep di hostel kayak gini, jadi udah cukup trusted dan reviewnya juga lumayan bagus, jadi hopefully everything goes well. Okay, so aku udah booking my Euro summer trip. Jadi aku tuh bakal ada 2 trip yang terpisah. Yang pertama itu mau ke Vienna, abis itu ke Budapest. Terus yang kedua itu mau hiking di Dolomites, Italy. Nah aku booking semuanya itu buat transportnya itu di cover sama Interrail. Jadi aku beli yang Global Day Pass yang 5 hari yang bisa kemanapun di dalam Interrail Connection itu. Terus aku pakai buat dari Arnhem. Arnhem tuh sekitar kayak 40 menit dari Wageningen ke arah Vienna. Tapi aku transit dulu di Munich.
Terus aku kayak strolling around the city, habis itu baru dari Munich ke Vienna. Itu kepake 1 hari tuh. Terus habis itu aku ambil lagi juga dari Vienna ke Budapest di hari yang berbeda, jadi 2 pas. Udah, terus aku dari Budapest balik ke Belandanya maunya pakai pesawat aja, soalnya kayaknya lebih gampang juga, kan udah capek jalan-jalan. Jadi, dan pesawatnya itu cuman kayak 45 euro gitu, which is very cheap ya. By the way, kalau misalkan compare kalau misalkan dari Venice itu 100-an gitu, dari Vienna itu biasanya 100 euroan, jadi dapat flight 40 euro itu wah banget sih. Terus kalau misalkan buat yang Dolomites, aku berangkatnya dari Arnhem juga ke Innsbruck. Terus di Innsbruck itu aku mau strolling around, stay for the night, karena aku belum pernah ke Innsbruck sama sekali, jadi penasaran mau lihat gunung-gunungnya, cantik itu kalau dari foto-foto ya. Baru besoknya dari Innsbruck ke Bolzano. Nah, Bolzano itu tempat aku stay nanti selama di Dolomites. Jadi soalnya kalau misalkan aku nanti ke Dolomites langsung, which is Ortisei atau Cortina, itu cukup quite expensive. Jadi nanti aku bakal hiking, aku mau ke Sekeda, terus aku mau ke Seyseralm, itu di kabupaten namanya kayak Ortisei. Abis itu dari Ortisei aku bakal pindah ke Cortina buat hiking juga. Aku lupa kemananya sih, to be fair. Juga mau main-main ke Venice di hari terakhirnya. Terus nanti dari Venice balik ke Belandanya itu aku mau naik pesawat aja, karena dari Venice kalau langsung ke Belanda tuh nggak ada kereta yang langsung gitu, agak ribet dia. Jadi lebih mudah itu naik pesawat. Dan emang karena lagi summer ya, jadi emang harganya lebih expensive. Tapi alhamdulillah karena nggak tahu sih, I think kalau dilihat karena masih masuk akal, nggak segila itu, I feel like gitu deh. Terus aku ngerencanain plan semua ini tuh benar-benar kayak 5 hari doang gitu. Jadi yang yang Vienna sama Budapest tuh juga cuma berangkat Senin, pulang Jumat. Yang Dolomites juga berangkat Senin, pulang Jumat, karena aku pertama nggak kuat jalan lama-lama. Gimana ya, kayak aku nggak suka gitu loh. Aku pengennya mandi di rumah, terus kayak tidur kasurku sendiri, not in a rush. Terus on the other hand juga aku Sabtu Minggu tidak kegiatan, jadi kayaknya emang baiknya aku pulang dulu aja ke Belanda, terus nanti jalan lagi gitu deh. Terus buat tadi aku planningnya dibantuin banget sama AI. Aku menggunakan AI dulu waktu buat trip aku ke Paris, solo trip, pakai ChatGPT waktu itu, and it was amazing. Dia emang gak 100% akurat sih, kayak misalkan waktu ke Paris itu aku ternyata bisa eligible untuk tiket gratis karena aku 26 tahun ke bawah, dan aku EU resident, jadi kalau student tuh kita dapat resident permit lah. Terus tapi kata ChatGPT nggak bisa, jadi aku waktu itu beli tiket hangus lah 40 euro itu ke Louvre sama ke Versailles waktu itu. Anyway, terus aku sekarang pakai Gemini AI, dan tetap helpful juga, dan dia tuh ngebantu banget buat aku nanya kira-kira aku naik tren yang mana ya. Kalau nggak misalkan aku mau ke Vienna nih, terus kira-kira ke Vienna kemana lagi ya, tanggung nih gitu. Terus misalkan di Vienna aku ngapain ya, di Budapest aku ngapain ya, terus aku stay di mana ya, rekomendasi hostel segala macam. Gitu-gitu sih, itu sangat-sangat helpful daripada overthinking sendiri, karena aku juga nggak tahu banyak. Walaupun banyak temen yang bisa ditanyain, cuman I think it's just really nice to have another AI agent to help you gitu. Oh ya, aku juga buat booking hotelnya pakai booking.com sama trip.com dibantu. Terus kalau buat flights-nya aku nyari di Skyscanner namanya. Itu buat dapet nyari kayak flight gratis gitu-gitu. Tapi tetap bookingnya lewat booking.com atau trip.com atau website aslinya gitu. Oh ya, terus balik lagi ke Interrail. Jadi Interrail itu dia tuh ngebooking si kereta-keretanya, tapi ada kereta yang dia kayak rekomendasiin atau ngewajibin pakai reservation. Nah, kalau si reservation itu aku harus buka website seat keretanya itu untuk ngebook seatnya khusus. Tapi itu kayak nanti aku nggak usah beli tiket lagi, jadi kayak cuman book seatnya aja gitu. Itu sih, ini bakal pertama kali banget aku naik Interrail. I'm so excited. Jadi ya, we'll see nanti gimana pas summer. Oke, segitu aja. Terus aku habis ini paling mau ngedit video sama mau makan bolu pisang yang tadi aku udah buat lagi. Oke, see you, bye.